Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Scionegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 dari gedung lantai 2 Rawat Jalan RSUD Scionegoro Wonosobo, Jalan Scionegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arlin Yuanita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Oke, kali ini kita membahas sesuatu yang lebih ringan ya, karena kemarin ngobrolin pemilu, ngobrolin tentang penyakit ya. Nah, ini tentang pengalaman beliau nih, teman saya. Beliau adalah Insinyur Ahmad Munaji, bekerja sebagai karyawan perusahaan kontraktor swasta. Nih saya manggilnya Mas Ahmad, Bapak, Om, Mas boleh. Mas aja ya. Mas Ahmad apa Mas Munaji? Mas Munaji. Mas Munaji. Assalamualaikum Mas Munaji, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Dr. Arlin, alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi ini Mas Munaji sedang cuti besar, jalan-jalan, mengunjungi banyak keluarga, salah satunya ke Wonosobo. Jadi kita sekalian kencan bikin konten. Oke. Nah, kita nih aku tadinya tak pikir kita mau ngomongin agak serius nih tentang pekerjaan dengan sebagai kontraktor atau apa, ternyata ngomongin ini. Jadi aku cari juga bacaan tentang acara ini. Kita berjudul apa? Long distance relationship itu berat, Dilan aja belum tentu kuat. Apa iya gitu ya? Oke deh, saya kasih prolog sedikit tentang ini ya. Jadi long distance relationship itu artinya hubungan jarak jauh. Sebuah hubungan yang dianggap LDR ketika peluang komunikasi secara langsung dibatasi oleh jarak yang terpisah atau waktu yang terpisah ya. Kadang-kadang hubungan ini dijalani oleh orang yang belum menikah ataupun sudah menikah. Bahkan nih sampai udah segini masih LDR-an juga? Masih, Dok. Waduh, kayaknya nggak LDR abadi lah ya nanti ya sampai pensiun. Apa nggak ada pensiunnya? Sebenarnya sudah pensiun. Nah, terus tapi diminta lagi. Karena ya fisik masih memungkinkan, kemudian juga Oke. masih ada peluang. Ya. Oke. Enjoy dengan bekerja itu enjoy. Oh gitu. Meskipun resikonya tadi LDR-an, Dok. Iya. Oke, kita ngobrolin tentang LDR ini. Sebenarnya yang mengalami LDR ini banyak ya, di kalangan rumah sakit, kerja kantor, teman sekitar juga karena pekerjaan kah atau karena sekolah ya. Betul. Iya. Kalau Mas Munaji sendiri karena apa itu kemarin LDR? Jadi, sampai sekarang LDR? Masalah pekerjaan, Dok. Ya. Kami menikah tahun 93, kemudian sampai 97-98 itu masih Bareng. Tapi ketika ada satu kondisi yang kemudian membuat kami memutuskan untuk LDR, yaitu mertua sakit dan waktu itu anak baru 1, umur 3 tahun, saya tugas di Gresik. Nah, istri minta pulang, anak saya otomatis dibawa, dan pada saat bersamaan ada peluang untuk training keluar. Luar negeri? Iya, perusahaan memberikan kesempatan, ikut tes bahasa Inggris, lolos. Ternyata habis itu ada krisis ekonomi ya. 98 itu ya. Jadi nggak jadi. Tapi kami sudah terlanjur memutuskan istri balik ke Purwokerto. Dan di sana dia merintis sebagai guru swasta dan enjoy. Akhirnya kami memutuskan ya udah kita jalani bareng-bareng begitu. Artinya saya tetap bekerja mengikuti tugas perusahaan dari satu tempat ke tempat lain, karena kami di kontraktor itu relatif singkat, Dok. Dibilang lama juga enggak, misalnya satu proyek 2 tahun atau 1,5 tahun gitu ya. Jadi pertimbangan untuk membawa keluarga itu juga satu. Kasian ya nanti tiap tahun pindah sekolah. Betul. Ya. Oke. Apalagi ketika anak sudah mulai masuk ke usia sekolah, dan kami tugasnya di luar Jawa, ya paling sering itu di Sumatera. Gitu. Nah, di Riau, di Jambi, dan di Sumatera Selatan dan sebagainya. Nah, membandingkan pendidikan, fasilitas yang lain-lain, kasian. di sana ya ada teman yang mengalami anaknya itu sampai pindah sekolah 5 kali atau setingkat SD dan SMP ya, Dok. Iya. Ketika Repot keluar banget. Jawa di sana jadi ranking, ketika balik ke sini Jadi tertinggal lagi gitu. Iya. Nggak tahu kalau pendidikan sekarang mungkin udah relatif seimbang ya. Zaman 2000 awal itu saya kira agak berat lah. Artinya masih banyak yang kesenjangan ya. Kalau sekarang mungkin sudah relatif berat. Kalau boleh tahu perusahaan kontraktor ini di mana kerjanya? Jadi saya udah pindah-pindah perusahaan, Dok. Oh ya. Yang paling lama itu di kontraktor di Jakarta, home base-nya di Jakarta, home office. Tapi tadi tugasnya kan tergantung proyek di mana. Itu 16 tahun dari 97 sampai
2013. Berarti kalau pemirsa sahabat sehat Studio mendengar nama insinyur itu berarti itu produk lama ya. Kalau Betul, angkatan saya udah sarjana teknik. Sebelum 98 kalau nggak salah itu. Saya lulus 90. 90 lulus, saya 91 masuk kuliah. Nggak ketemu. Jadi waktu itu dia kayaknya lebih keren insinyur ya kali ya, kan kalau di Inggris yang engineering gitu ya. Kalau di Indonesia jadi sarjana teknik. Dulu ya. memang kuliahnya 160-an SKS dong. Kalau sekarang kan 144. Oh, lebih dikit. Makanya relatif lebih cepat sekarang 4 tahun ya. ST, tapi karena kalau ada mau diskon ya. dapat profesi insinyur harus ada training lagi. Oh gitu, jadi kayak aku ada koasnya gitu. Iya, ada 4 profesi sekarang. Oh iya. Jadi yang teoritis 4 tahun, 1 tahun profesi, jadi praktek ya. Dulu waktu sebelum menikah udah kebayang nggak sih? Mestinya kan kalau awal mestinya harus bareng terus nih maunya ya. Tapi ternyata keadaan mengharuskan berpisah gitu. Pernah kebayang sebelumnya nggak? Nggak, dulu bahkan komitmen istri itu kemanapun ikut. Jangankan keluar Jawa ya, keluar negeri pun emang ikut. Tapi tadi yang saya ada beberapa kondisi Anak yang ya. membuat kita harus berpikir ulang. Inilah yang kita jalani gitu. Oke, Mas Mundaji ini lulusan dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Jurusan teknik sipil, betul. Berarti tahun masuknya bertahun berapa? 85. Tahun 85. Oke, putra berapa? 3. 3 orang. Udah punya cucu ya? Udah 1 ya. Cewek, cowok ya. Memang ya kalau pertimbangan dari teman-teman saya juga yang dari luar Jawa kemudian ngambil sekolah di Jawa itu akhirnya anaknya kalau pas lagi di Jogja dibawa semua. Kan kalau sekolah kedokteran lama ya, terus spesialis juga lama. Nanti dibalik lagi ke sana tapi udah SMA, akhirnya mereka pada beli rumah di Jogja gitu. Kasihan kalau misalnya yang di Sumatera, Kalimantan udah ngerasain fasilitas di kota besar itu. Itu ya kasihan anak. Ya akhirnya yang pada pindah ke Jogja juga anaknya bisa masuk ke universitas ternama akhirnya kayak gitu ya. Memang pertimbangannya memang banyak ya. Ya, jadi satu tadi alasan keluarga. Kemudian ketika anak sudah mulai sekolah, pernah saya tawari, ikut nggak bapak ke mana? Waktu itu ke Jambi. Penugasan di sana 2 tahun. Ternyata ada kondisi yang juga membuat kita berpikir ulang untuk membawa keluarga. Anak saya itu yang sulung termasuk introvert, Dok. Oh ya, jadi kalau agak susah sekolah beradaptasi, baru ya, dia udah membayangkan pindah tempat, ketemu sekolah teman baru, ya seperti itu. Iya, stres sendiri itu. Ya, pindah jadi kelas. secara akademik dia menonjol, tapi secara sosialisasi menurut gurunya ini kurang. Jadi memang membayangkan lingkungan yang baru, adaptasi baru. Udah stres lagi. Akhirnya kita putuskan home base tetap di Purwokerto. Toh juga secara pendidikan lingkungan sangat baik. kondusif itu yang membuat kami jadi tenang dalam menjalani. Dulu Jambinya di mana itu? Saya dari Jambi loh. Di Pematang Lumut. Gimana Proyeknya itu? di Pematang Lumut, Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Tanjab. Ya, Petrocina pernah dengar? Ada proyek Petrocina di sana. Oh gitu. Tahun Itu 2003, membangun 2005. apa itu jembatan gitu? Bukan, kami spesialisasi di industri. Jadi membangun pabrik pengolahan gas, pengolahan minyak atau petrokimia begitu. Oke. Jadi untuk LDR ini ada banyak tips and triknya. Oke. Kesulitannya apa aja? Kesulitannya. Suka dukanya nih, Dok. Ya, suka duka. Dukanya jelas ya, kalau kita kepengen ketemu anak tidak bisa dalam waktu singkat Kalau lagi biasanya sakit juga ya. ya penugasan itu biasanya 3 bulan baru dapat cuti 10 hari atau 2 minggu, Dok. Oh gitu. Itu yang Jadi 3 bulan sekali iya, pulang. difasilitasi oleh kantor. Misalnya kita ada emergency yang tidak di cover oleh perusahaan, kita harus bayar sendiri. Bayar Nah, itu sendiri. juga kan sewaktu-waktu kita nggak bisa planning ya, orang tua sakit atau dan sebagainya lah. Nah, tadi dukanya tadi anak sakit, anak berprestasi, kan kadang-kadang ikut lomba, Dok. Dia perlu support, ayahnya pengen Iya, hadir gitu pada ya. saat istri yang merasakan ketika anak rewel dia yang menikmati, ketika anak lagi senang, lagi berprestasi, dia kok bapaknya nggak di sini. Oh gitu ya. Jadi sedih ya. Jadi ya, tapi sukanya juga ada ya. Kita banyak traveling, kita banyak bertemu dengan orang-orang baru, lingkungan baru ya, link ya dan sebagainya. Terus masuk ketika kita ketemu jadi jarang marahan, Dok. Oh gitu ya. Kan Malah saya udah ketemu jarang marahan lagi ya, rugi banget gitu ya. Iya. Oke, anak-anak ada yang protes juga nggak? Nah, ini cerita lucunya begini, Dok. Karena 3 bulan sekali, pada saat itu anak nomor 2 baru umur 3 bulan kan. Berarti 3 ketemu bulan. saya lagi 6 bulan. Iya. Tahu-tahu sudah Tahu bisa udah gede ya. tahu-tahu udah dia ngeliatin. Ini siapa? Ya, Gak kenal kemarin gitu ya. ada yang ganggu ibunya kok sekarang. Iya ya gitu. Ini siapa gitu ya. Bahkan ketika kita suruh mandi, mungkin dia juga
merasa kok dipaksa gitu. iya. Oh, iya gitu Nah, ya. itu, jadi udah bapak pergi aja gitu. Ganggu rutinitasku gitu ya. Ada lagi yang anak kecil dulu yang nomor 3 itu waktu di Jambi saya tugasnya, bapak sih rumahnya di mana? Ngomong-ngomong bapak siapa sih gitu ya? Itu Kok aku nggak kenal gitu. Itu nggak dipanggil om. Oh, dipanggil om ya. Dan pakai ini Pak Des siapa gitu ya. Nah, saya bisa merasa tenang karena apa? Lingkungan di Purwokerto itu kota kecil. Oh. Artinya masih banyak dimonitor ya. Iya. Artinya pengawasan banyak dari orang tua, mertua, saudara. Misalnya istri karena sibuk ngajar nggak bisa jemput, dijemput kakeknya, Oh omnya, iya, gitu. iya. Ada supporting system yang baik ya. Dan kita selama pendidikan anak masih bagus, dia bisa ngikutin tanpa gangguan psikologis yang karena jauh dari orang tua tidak berpengaruh ya. Nggak pengaruh ke prestasinya. Kan kadang ada cerita teman ini, anaknya berantem, anaknya ini nih kan lah. Nah seperti itu, kalau sudah seperti itu saya harus memutuskan itu. Iya. Tapi alhamdulillah anak saya lancar lah ya, aja, pendidikan sesuai lancar, ya. pengharapan. Alhamdulillah. Ya kadang-kadang harus di posisi yang terjepit ya, memiliki pekerjaan atau memiliki keluarga nih, kalau keluarganya hancur menjadi tanggung jawab kita ya kayak gitu ya. Betul. Nah, zaman sampai 2000-an ya. Ya ketika awal-awal masuk handphone itu sudah sangat membantu. Awalnya iya, kan kita video call telepon terus rumah. ya? Agak susah, tapi kalau ada handphone udah lumayan. Sekarang Wah, mudah banget. lebih mudah banget. Jadi Bisa seperti, ngobrol banyak HP ya. Jarak jauh pun juga seperti dekat aja, setiap hari bisa Bisa call gitu ya. telepon ya, oke. Dan murah. Kalau dulu kan mahal banget ya. Roaming ya, ada roaming. Roaming, ya. Kalau dulu kena roaming, aduh baru telepon sebentar udah 50.000 gitu ya. Oke deh, kita break dulu untuk sesi 1. Ini tadi ada permintaan dari Mas Mundaji, pengen dengerin lagu Kangen dari Dewa yang penyanyi adalah Ari Lasso. Ari Lasso. Stay tune di 107,3 FM. Tetap bersama 1 jam bersama Dr. Arlin. Oke, masih bersama saya 1 jam bersama Dr. Arlin, dan saya masih bersama Insinyur Ahmad Munaji atau Mas Munaji. Kita masih membahas tentang LDR itu berat guys, Dilan aja belum tentu kuat. Oke, kita sambung pembicaraan kita nih Mas Munaji ya. Jadi kita tadi udah kita ngobrolin yang ringan-ringan pengalaman LDR, karena beliau ini udah survivornya, istilahnya survivor ya. 25 tahun. 25 tahun, itu masih on the way, masih berjalan ya, masih berjalan, belum finish. Oke, kayaknya masih akan LDR-an berikutnya. Oke, beberapa LDR-an yang dialami beberapa teman itu kadang-kadang ada yang nggak berhasil tuh ya Mas ya. Seperti Betul. saya dialami adik sepupu saya sendiri, itu istrinya, beliau sama-sama tugas sebagai dosen, tapi adik saya itu tugasnya ngambil S2 di kampusnya, sementara istrinya mendapat tugas sekolah ke luar negeri, dan ternyata yang terjadi adalah kasus perselingkuhan dari istri dan akhirnya mereka bercerai. Tentu ini tidak diharapkan dari setiap LDR itu ya, harapannya akan forever ya, forever ya, dunia akhirat ya. Dekat maupun jauh kita tetap bersatu. Oh iya, jadi itu perlu ada tipsnya. Jadi kunci penting dalam menjalani LDR itu apa saja? Saya kasih garis besar gini. Ada kepercayaan, ada komitmen, ada kemandirian, dan ada organisasi waktu. Bisa dijelasin tuh Mas? Seperti Setuju sekali ya. dengan yang banyak dibahas di publikasi ya dok. Tapi bagi kami sendiri itu sudah ada semacam komitmen lah bahwa keutuhan keluarga itu nomor 1. Kemudian tugas tanggung jawab masing-masing kan ada dok. Kepala keluarga antara lain, saya kadang kalau mau berangkat tugas itu sudah minimal ada 3 yang saya niatkan. 1, bekerja mencari nafkah adalah wajib. Ya. Itu artinya nafkah keluarga ya. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kami. Sebagai lulusan teknik sipil, bekerja di bidang yang sesuai dengan bidang berkarya di ilmunya, bidangnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang, karena yang kami bangun itu fasilitas-fasilitas yang Fasilitas umum ya. umum ya, jadi menghasilkan dan mudah-mudahan jadi amal jariah gitu ya. Yang ketiga adalah sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan bahwa kami sudah dikontrak, perusahaan membayar gaji, kita punya kewajiban untuk bekerja sesuai dengan aturan perusahaan. Belakangan sekitar tahun 2000-an ke sini itu saya dapat pencerahan dari kawan yang menurut saya secara ilmu agama lebih mendalami dok. Itu bahwa niatkan setiap langkah kita adalah untuk dakwah.
Oh. Saya kaget. Ya. Dakwah bukannya itu ranah Pak para Kiai, Ustadz gitu ya. Dia nggak begitu, Ji. Kenapa? Dakwah yang paling ringan adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Ya, Dan kamu bisa ma'ruf lakukan nahi dimanapun itu. Yes. Karena Setuju. sebagai muslim ya, Hmm. orang yang belum sholat, ayo kita ajak. Yang belum mau jamaah, ayo kita ajak. Yang belum zakat kita ingatkan. Itu udah pahala. Dan ternyata mungkin inilah rahasia kenapa Allah tugaskan saya masih di proyek-proyek itu, Dok. Oh ya. Banyak sekali orang yang perlu kita ajak. Jadi Pak Ustadz Munaji sekarang ya. Alhamdulillah. Kalau di kota banyak kiai, banyak SAG yang Oh, kalau di pedalaman enggak ya? betul, sampai Iya. Papua, sampai Kalimantan, sampai itu. Wah, ya Allah, saya melihat memang inilah mungkin salah satu rahasia. Jadi kalau dengan niat 4 itu Jadi itu 3 ditambah terasa 1, ringan. Iya, 4 jadi ya. terasa ringan, Dok. Meskipun tiap berjauhan semua orang hasilnya banyak juga yang mengalami LDR seperti kami. Jadi jangan merasa sendiri. Nah, dengan bergaul dengan orang yang tepat, apa yang tadinya merasa kita berat, ternyata enjoy jadi aja. karena gini, pilihannya tuh jalan kanan, kiri atau lurus. Artinya begini. Di Sirotol mustaqim ya, apa yang bukan sirotol mustaqim gitu ya. di proyek itu kan banyak sarana ibadah. Yes. Kalau kita cenderung ke sana, insya Allah lingkungan kita baik. Bayangin, kita ada kendaraan, ada uang, jauh dari keluarga. Kalau Iya. kita nggak dilandasi nilai-nilai yang kuat ya. kuat, secara keagamaan lah ya, iman dan sebagainya, itu akan gampang ke kiri. Artinya sebetulnya momen untuk mengambil kejahatan dalam tanda petik misalnya perselingkuhan itu besar banget ya Besar kemungkinannya banget, kalau ada beberapa imannya nggak kasus kuat ya. Iya, saya nggak nutup mata teman-teman, Yes. ada yang tergelincir di sana. Bayangin, kami proyek di Gresik sekarang ini udah 3 tahun, Iya. sampai 3 tahun. Surabaya dekat. Apa sih yang nggak dari Surabaya? Wah, semua ada. Surga Nah, dunia, surga ya. neraka ada semua. Saya bilang ke istri, 50 meter dari rumah, seorang suami itu bisa milik orang lain. Ya. Ya kan, nggak kelihatan artinya. Artinya tergantung niat kita. Kalau niat kita selalu ingat ke atas kepada Allah ya. Sama-sama istri juga menjaga anak-anak, menjaga harta kita, jaga martabat. Dan sebagainya. Kita juga punya kewajiban yang sama gitu. Nah, jadi seperti itu komitmen kami, Dok. Jadi komitmen yang kuat, kemudian ada landasan agama ya, Agama yang dari dasar agama ya. Kemudian lingkungan keluarga juga mendukung. Oke. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk aneh-aneh. Nah, di proyek kami juga memupuk diri dengan teman-teman yang ya biasa paham gitu ya. Kita jadi di rumah juga jadi takmir, di proyek Sana juga jadi lanjut takmir, ya. gitu ya. Jadi ada anak Alhamdulillah, murid lah ya ada. di sana ya. Ada santri. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Ini jadi memicu belajar agama jadi lebih banyak kan karena Betul. ditanyain orang-orang ya. Benar nggak ya? Coba aku baca dulu ya gitu ya. Nah, ini tadi ada komitmen, ada nilai-nilai yang kita sepakati dengan istri bahwa kita bangun ini sama-sama ya, bahwa tugasnya masing-masing. Ya. Kemudian saling percaya, Dok. Kalau nggak saling percaya gimana? Dicek. Trust ya. HP saya ini kalau ditaruh di rumah, istri hampir nggak pernah lah buka-buka, Bapak habis chat dengan siapa. Kan tadi karena saling pesan. Ada juga teman yang dicurigai ya. Mungkin Terus juga, dibaca semua gitu ya. iya, kalau kami alhamdulillah enggak. Termasuk pengeluaran, maaf ya. Ini saldonya kemana nih? Oh gitu ya. Enggak, kita enggak. Ya, Saling percaya aja. ya. Jadi trust nomor 1 ya. Betul. Tadi ada komitmen ya, Iya, ada iya. komitmen, ada nilai agama yang kita bangun bareng, gitu. Kemudian ada kepercayaan, saling percaya, kemudian jujur ya. Jaga iman ya. Ya. Jujur. Jujur itu penting gitu. Ya memang masing-masing orang ada caranya ya. Bagi kami bahkan karena gini, dari awal kita nikah sudah tahu kan karakter masing-masing. Jadi Ya. kalau kami menyembunyikan sesuatu pasti ketahuan. Ketahuan ya. Loh, kalau dari gelagatnya kayaknya ada something wrong ini. Ayo ngaku gitu ya. Oke gitu. Jadi pernah ada pengalaman nggak misalnya dalam suatu saat mungkin waktu awal-awal ya istri tuh tiba-tiba cemburu banget atau curiga banget, pernah nggak? Kadang-kadang memang Kok misalnya pas ditelepon miss call sampai 10 kali nggak diangkat, ini Nah. papa kemana gitu ya? kalau dari istri ke saya enggak, kalau dari saya ke dia kadang karena mungkin karena kesibukan ngajar waktu itu atau HP juga kan ngurusan taruh anak. tas. Ya. Saya mau telepon dia jam mengajar, paling SMS atau WA waktu itu ya. Dibacanya tahu nggak? Nanti malam. Iya. Jadi Centang birunya malam ya. saya sampai kadang-kadang pas telepon Bang, kalau memang HP nggak
dibutuhkan dibuang aja atau gitu ya. itu sindiran. Oke. Artinya saya udah marah nih gitu ya. Ya. Ternyata ya, tapi kalau memang lagi ngajar nggak bisa kita break sebentar ya anak-anak. Bu guru mau jawab telepon keluarga dulu nih gitu ya. Sampai saya pernah minta, bisa nggak ada teman guru yang saya dapat nomornya. Jadi kalau bapak ini lagi di mana gitu ya, bapak ibu kok nggak nyambung, mungkin ada sesuatu, misalnya ada musibah, apa kan pas sekolah apa gitu ya. Nanti ternyata loh dia juga nggak jawab, saya juga lagi ngajar Pak gitu ya. Dijawabnya malam juga. Terus ini yang uniknya lagi adalah pola pengasuhan anak ini. Kadang-kadang karena sebagai bapak jarang ketemu anak, ketika ketemu kumpul cuti, anak minta apa kan kita kepengen melayani gitu, pengen menyenangkan. Kompensasi dari saya selama ini nggak ada di dekat kamu gitu. Ternyata istri nggak setuju. Jangan, kemarin baru dibelikan sandal itu, kenapa bapak membelikan lagi gitu loh. Ya, aku udah larang beli es krim. Kenapa jadi beli es krim tuh kan jadi pilek. Siapa tuh tanggung jawab bapak kan gitu ya. Sampai anak tuh, wah dasar ibu pelit, kalau bapak lah nggak pelit gitu. Iya. Nanti lama-lama dibilang, aku nunggu papa pulang aja. So, aku bisa minta apa aja kalau sama papa pasti dibeliin gitu ya. Itu yang pengalaman lucu kadang-kadang ketika anak. Tapi ketika udah mulai besar mereka tahu. Pernah sih ada curhatan dia ke ART di rumah. Kenapa ya teman-temanku dijemput bapaknya kok aku enggak gitu. Cemburu ya, cemburu. Saya bilang bahwa tugas bapak ini, kenapa bapak kerjanya di Jakarta waktu itu ya, atau tapi tugasnya di lain pulau gitu. Karena tidak tersedia di sini. Bapak ini kesana juga demi keluarga, nanti kalau ada uang bisa ditabung, kamu mau sekolah, mau beli apa gitu. Bayangin kalau bapak dekat sini nggak kerja, atau kerjaku nggak cukup, kan kamu juga istilahnya terpengaruh gitu ya. Jadi ada konsekuensi dari pilihan orang tua buat anak ya. Betul, jadi above all, bahwa komunikasi itu sangat penting. Bagaimana kita mentransfer apa yang kita cita-citakan, kita rencanakan, ya, terus kemudian yang kita sepakati bareng itu sama-sama. Nah, komunikasi sangat penting. Oke, kemudian ini kemandirian ya. Anak juga akhirnya menjadi mandiri karena nggak ada bapaknya ya. Betul, tapi ini jadi pola pengasuhan ibu lebih dominan. Memang saya harus akui dok. Jadi lebih feminin gitu ya. Bukan dalam arti begini, kalau saya kan kepingin ngedrive anak belajar ini gitu. Tapi karena terbatas jarak, otomatis istri yang kan? Yang handle. Istri bisa nangan itu, misalnya, setelah kamu nggak harus jadi ranking, ibu kan untuk ranking, kamu yang penting belajar semaksimalnya udah kayak gitu. Nah pada saat saya datang, kan kelihatan anak pulang, kok kamu nggak belajar? Kata ibu nggak apa-apa gitu ya. Aku udah belajar pak, udah sampai sore di sekolah, capek. Seperti itu yang kadang-kadang ya. Oke, saya nanti kalau kayak gitu aku ikut ibu aja, habis sama bapak aku suka dipaksa gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kadang-kadang kan di rumah kan pekerjaan itu ada butuh tenaga laki-laki ya, misalnya tiba-tiba gentengannya bocor, akhirnya istri naik ke atap misalnya gitu ya. Gas bocor. Iya kayak gitu tuh. Itu ya. Aduh pusing nih, harusnya bapaknya di sini nih, waktu jadi urusan aku juga gitu ya. Plafon tikus lewat. Iya. Yeah. Nah itu kami alhamdulillah ada tukang yang langganan dong. Jadi dari mulai orang tua kami udah mau bisa dia jadi sampai di perumahan kami waktu itu tuh sempat jadi tebak-tebakan tetangga. Pak Munaji yang mana sih? Gitu ya, karena seringnya dia memperbaiki di rumah ya. Ternyata itu tukang kami. Aduh, jadi tersinggung gitu ya. Oke deh, kita break dulu untuk sesi 2 ini. Kita setelkan lagu dari Ran. Apa itu judulnya lupa? Ran. Aku jauh di mata, dekat di hati. Itu judulnya ya? Masa itu dekat di hati. Oke, kita dengarkan dulu. Ini lagu tentang LDR banget judulnya, Dekat di Hati dari Ran. Stay tune di 107,3 FM. Oke, masih dalam 1 jam bersama Dr. Alin dan saya masih bersama Pak Insinyur Ahmad Munaji atau Pak Ustadz Munaji. Ya, kita masih ngobrolin yang Dilan. Dilan aja belum tentu kuat LDR-an gitu ya. Oke, kita lanjutin tentang LDR atau long distance relationship. Jadi ternyata katanya LDR ini ada manfaatnya juga ya. Jadi nggak cuma aduh kok berat banget ya.
Waktu awal-awal mikirin tuh berat banget nggak sih? Ternyata dijalanin, alhamdulillah bisa gitu ya. Betul dok. Jadi setelah tahu tipsnya gitu, ilmunya lah, kita alhamdulillah tidak cuma saya dan istri yang bisa ambil manfaatnya, juga anak-anak. Terutama satu masalah kemandirian ya dok. Dengan seperti ini istri mau tidak mau harus banyak hal yang dia bisa handle, harus bisa take over ya. Superwoman lah ya, harus bisa nyumpir, super mom. harus bisa melayani anak dalam waktu ketika masa sekolah terutama katanya. Yang sebelum sudah SMA, adiknya SMP, adiknya lagi SD itu masa-masa ribut. Nah itu saya tidak mengalami itu. Kemudian ketika anak sakit, saya juga nggak ngalami susah seperti itu. Kalian hanya support doa dan kalau memang bisa pulang, tapi kalau tidak ya kita dari jauh. Nah itu kemandirian istri. Anak juga begitu. Setelah agak besar dia menyadari bahwa bapak juga bukan pergi tanpa alasan. Memang bapak bekerja untuk kepentingan anak-anak juga gitu ya. Jadi dia alhamdulillah secara studi anak-anak kami lancar dok. Jadi tidak mengkhawatirkan alhamdulillah ya. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sampai kuliah bahkan ya. Seperti itu. Terus juga bisa menghargai waktu kebersamaan itu dok. Ketika lagi kumpul, menit demi menit terasa sangat berharga. Jadi nggak pernah berantem pas datang ya? Jarang. Boleh selama 30 tahun saya perkawinan barangkali ya less than 10 lah untuk bisa bertengkar. Luar biasa itu dari 0,00001 semiliar. Artinya sampai istri nangis gitu ya. Kalau berselisih paham sering lah, tapi maksudnya yang sampai dia itu merasa serius ya, lapar banget. Oke. Itu jadi tadi ada kemarin juga ketika lagi berjauhan itu masih banyak punya me time ya. Oh saya di proyek jauh dari keluarga bisa memaksimalkan apa yang saya suka, bisa hobi, gitu. Atau ya misalnya bisa membaca buku, bisa apalah yang lain yang positif ya. Terus termasuk juga tadi belajar bahasa Arab sama teman-teman yang punya kemampuan ya. Jadi sharing. Saya bisa meluarkan ilmu sipil saya atau ilmu yang lain. Teman yang bisa bahasa Arab bisa mengajar kami bahasa Arab atau ilmu agama yang lain begitu dok. Itu juga anak-anak terserah berkembang masing-masing, mau les apa kita dukung. Mungkin kalau ketemu terus barangkali ada bosannya juga ya. Gitu ya. Malah sering berantem kali kalau ketemu terus ya. Kadang-kadang begitu. Pernah sih satu ketika pas pandemi itu di rumah 9 bulan dok. Ya itu kan. Di rumah 9 bulan baru kerasa ya. Kata anak gini, kenapa papa nggak pergi aja sih? Aduh, aku suruh belajar terus gitu ya. Kayak ini udah anak-anak udah besar kan. Iya. Dengan ibunya nih justru. Mbok kalau habis subuh jangan tidur lah, kita kan mau ngapain ya kayak gitu kan. Dulu kan nggak ada yang peduli kan. Aku mau lele baca buku sampai jam 3 subuh, habis itu dia ngomelinnya, kok masih baca jam seberapa ini, cepet gitu ya. Padahal lagi ada bapak yang lain pada istilahnya punya hobi entah itu beternak, bertani, lah saya enggak dong. Tanaman saya sama sekali kan. Tapi kalau tentang semen, pasir. Jadi sambil bangun-bangun candi lah di rumah apa gimana? Misalnya ada teman butuh advice gitu ya. Lagi sekarang ini ada dibantuin teman, deh. Gitu. Ada kebun yang perlu mau pasang pagernya. Nah, itu diskusi kayak gitu atau bagusnya kayak gimana gitu ya. Jadi salah satu manfaatnya adalah memberi kesempatan untuk berkembang. Jadi kalau misalnya dalam case-nya Mas Munaji adalah karir berkembang ya, walaupun harus lompat-lompat dari pulau mana bahkan sampai ke Libya ya. Iya. Wow. Tahun 2007 2008 4 bulan. Bangun apa waktu itu di sana? Di sana apartemen, Dok. Jadi di Libya kota itu Tripolinya. Tripoli 2 bulan, di Sabha namanya. Kira-kira 750 kilo dari Tripoli ke arah selatan, itu 2 bulan. Jadi by the way, itu tukang Indonesia apa tukang sana? Campuran. Ada jadi bahasanya bahasa ini, campur-campur. Bahasa Inggris. Oh, mereka bisa ya. Ya, sekalian saya belajar bahasa Arab, percakapan kan. Ya, conversation ringan lah ya. Ada dari India, Bangladesh, Thailand, Indonesia ada juga. Bangun apartemen di sana itu waktu Gaddafi masih berkuasa. Kalau di sini mungkin zakatnya orang-orang kaya dikumpulin, Dok. Dikelola jadi apartemen. Apartemen nanti dibuat free ya? Kayaknya
murah lah ya, murah gitu ya. sewa murah gitu. Sewa murah ya. Kepada rakyat yang kurang miskin. mampu. Jadi ya. memang orang miskin tuh dirawat oleh negara ya, nggak kayak di negara kita kah? Ya mungkin dengan kalau kita bicara ekonominya barangkali ya. Iya, iya. Di sana penduduk cuma 6 juta waktu 2007. Aduh, itu mah sama penduduk dengan Jakarta. aja 11 juta. Oh iya, separuhnya. Separuhnya. Dengan tingkat penghasilan dari minyak dan sebagainya sangat tinggi. Jadi sangat murah. makmur. Sangat makmur ya. Tapi masih banyak yang belum berpendidikan tinggi. Iya, kenapa ya? Nah, itu mungkin efek ya kita baru baca sejarahnya ya, Dok. Yang perebutan kekuasaan dan sebagainya itu kan mungkin Nah, itu ya, apa namanya kudeta ya? dulu. Iya, Dulu iya. didapatkan dari kudeta kalau nggak salah dulu. Ya mungkin ya. Makanya dia tuh pangkatnya kan bukan jenderal, kolonel ya. Kolonel ya, belum sampai ke jenderal ya. Nah, jadi kalau untuk yang lain lagi adalah kesempatan kalau yang ngambil S2, S3 di luar itu untuk berkembang dari segi karir dan sekolah yang tinggi ya. Tapi itu tadi ya, komitmennya harus ya. Kalau di sana sambil buka cabang juga kan susah ya. Nah, itu nggak usah jauh-jauh kalau Tapi udah bagus kayak Wong Solo loh. Wong Solo tuh buka cabang di mana punya istri yang disuruh ngurusin ya, kalau cabangnya itu di situ. bicara melebar ke poligami itu panjang lagi Oh ceritanya. gitu ya. Tapi istri sudah punya ini juga ya. Tidak dari awal sudah saya nggak mau diduakan. Oke, Ya. insya Allah kita sama-sama. Oke, udah dari Karena awal komitmen ya. nggak ada alasan juga. Kan harus ada alasan nih. Iya, iya. Bukan cuma kalau memang mau niru Rasul ya akhlaknya dan sebagainya harus Iya. ikut juga. Apakah udah selevel yang sama atau berapa ratus level di bawah Rasul gitu ya? Jangan sampai nambah masalah gitu ya. Kalau- Iya. Kadang-kadang gitu ya. Jadi kayaknya satu masalah selesai dengan menikah dengan yang baru, ternyata masalah ditimbulkan yang baru ini lebih berat lagi daripada masalah. Intinya saya tidak menolak Pak ada yang berikan itu kan udah digariskan Allah ya. Iya. Tapi Cuman ada belum salah satu sanggup yang itu berat itu. Oke, kemudian dalam menghargai waktu yang dihabiskan bersama ya. Jadi biasanya kalau misalnya 1 bulan libur itu terus di rumah aja sama anak-anak, tidur satu bed, anak 3 rame-rame atau keluar jalan-jalan kemana gitu ya. Kami tuh ibaratnya kalau pulang cuti seperti lebaran, Dok. Karena Lebaran. kami berkeluarga besar, keluarga saya itu dari Jadi saling mengunjungi gitu. Ya, mengunjungi. Jadi kayak sekarang ini. Iya. Oh, gitu. Dari Jogja, dari mana gitu. Ayo Oh, sekalian iya. liburan, sekalian ke tempat saudara silaturahmi. Itu saya tanamkan ke anak-anak. Dan mereka sekarang setelah besar, yang 2 kan udah kerja, Dok. Satu masih kuliah. Jadi merasakan, oh iya ternyata nilai-nilai yang ditanamkan orang tua atau kami sebagai orang tua itu bagus. Sama saudara itu Ketika harus mereka bagus. KKN, ketemu dengan orang baru, bagaimana harus membuka percakapan, Berinteraksi. ya, membangun komunikasi yang baik. Terus mereka merasa, oh ya Pak, ternyata apa yang Bapak ajarkan bermanfaat ya. Waktu diajarin belum paham ini buat apa sih gitu ya. ya kalau kemana ketemu saudara, wah kenapa? Males banget sih gitu kan, rumahnya kan jauh terus di desa banget. Terus kayak gimana terus lama-lama jadi suka ya. Dan ada beberapa momen yang membekas di memori anak itu. Seperti apa? Ketika saya ajak piknik ke tempat proyek kami, Dok. Oh, Jadi misalnya Bapak waktu kerjanya di sini gitu ya? Jakarta saya ajak ke Anyer. Di Pas itu kantornya bikin Bapak. apa itu waktu itu? Waktu itu enggak, hanya liburan aja. Oh, liburan, Tempat saudara juga. Nah, kemudian waktu di Bontang, Kalimantan Timur, mereka naik pesawat pertama kali. Wah, senang sekali kan bisa nengok Bapak, naik pesawat di sana. Dari BPN Bontang, Balikpapan ke Bontang atau Dari Jogja. Jogja. Oh, Jogja. Ke Berarti ke Balikpapan dulu, Balikpapan baru ke Bontang. ya. Naik travel begitu. Oke. Nah, terus sampai sekarang terpatri di ingatan mereka itu. Kelas sekian, terus ke Gresik juga, ini loh proyeknya Bapak ya. Oh, yes. Nah, tapi anak saya tidak ada yang ngikutin. Iya. Tadi maksudnya pengen begitu ya? Kalau bisa jadi insinyur aja deh. Kami malah kepengen anak salah satu dari dokter, tapi nggak ada yang mau. Oh gitu ya. Nanti cari yang pasangan dokter aja. Nanti dapat juga menantu dokter gitu ya. Jadi yang pertama itu boleh cerita sedikit? Iya, boleh silakan. Anak yang sulung cewek itu S1 S2 di ITB Teknik Lingkungan. Dan sekarang dosen di UPN. Nah, ini yang punya suami orang Wonosobo. Kenapa saya juga sering ke Wonosobo? Oh gitu. Oke. Sekarang tinggal di Jogja. Anak 1, jadi saya udah punya adik 1. Yang kedua, udah yangkung. kuliahnya dulu di ITS, ambil planologi, Dok. Oh, jadi Perencanaan wilayah tata kota ya. Sekarang bisa di developer di Jakarta. Yang ketiga nih
di Nah itu kan IPB. sama aja juga, sarjana teknik juga tuh. Ya tapi bukan di Bukan sipil. konstruksi yang kayak saya di lapangan Oke, itu ya. oke. Oh, iya. Masih satu rumpun. Ya satu keluarga besar. Tapi melihat bapaknya kerja berat gitu, dia nyari yang lain deh. Yang di rumah aja lah, yang bisa Yang di kantor dikerjain ya. di kamar ya, yang di kantor. Yang nomor 3 cowok di IPB, ambil manajemen sumber daya perairan. Sudah semester 8 lagi KKN. Lagi skripsi. Skripsi, ntar lagi KKN ntar lagi selesai. KKN sudah. Oh, udah. Ya, dan tahun ini bisa lulus. Oke deh, jadi pokoknya gitu ya. Ternyata yang dialami sih kayaknya banyak bahagianya daripada sedihnya ya. Nggak tahu kalau dia menyembunyikan dari kita. Sedihnya kalau lagi kangen aja dok. Ayo kangen aja. Tapi sekarang kan teknologi udah luar biasa dibanding zaman dulu ya. Ya jadi kami Zaman dulu masih ngerasain pakai surat-surat nggak sih? Nggak ya, udah HP ya. Atau surat-surat sebelum nikah. Kalau setelah nikah enggak lah. udah pakai HP. HP udah ada teknologi HP ya. Untuk merawat ini komunikasi ini juga kami ada hampir tiap malam itu call 5 provinsi dok. Saya di Jawa Timur, istri Jawa Tengah, anak pertama di Jogja, anak kedua di Jakarta, yang anak ketiga di Jawa Barat ya. Jadi ngobrol udah ada jamnya tuh ya. Ya jam-jam 8 lah habisnya kita saling bertukar kabar. Ya, seperti itu. Alhamdulillah anak-anak juga Enjoy ya. enjoy dengan pola pengasuhan kami nih. Mungkin ya plus minus dok ya. Kami juga tidak mengklaim ini sebagai yang terbaik. Tapi dengan kami komunikasi dengan istri anak terbuka, itu anak juga cerita apa saja gitu. Dia lagi ada masalah tentang kuliahnya. Jadi terbuka nggak tertutup ya. Karena ada beberapa kasus temannya dia yang sama orang tua itu ada gap atau alhamdulillah kami baik-baik saja. Oke, kita break dulu untuk sesi 3 ini ya. Mau nyetelin lagu dari Raisa, judulnya LDR. LDR lagi. Oke, temanya dari Mas Munaji loh ya. Oke, stay tune di 107,3 FM. Oke, masih bersama saya, 1 jam bersama Dr. Alin, dan saya masih bersama Pak Ustadz Munaji atau Insinyur Ahmad Munaji. Gak apa-apa ya Pak Ustadz, Amin, Pak Ustadz. Amin. Ya, kita masih ngobrolin Dilan yang belum tentu kuat menjalani LDR ya. Oke, ini udah di sesi terakhir nih Mas Munaji. Jadi kita perlu ngeresum ini semua nih ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi bahwa LDR itu satu memang berat. Kalau nggak dijalani, salah dijalani, ada yang memang berat, tetap berat. Ada yang menjadi ringan karena udah komitmen satu dan kejujuran apa tadi, kemandirian dan lain-lain ya. Sampai akhirnya sekarang survivor LDR dan masih OTW LDR, nggak tahu masih berapa lama gitu ya. Walau alam. Walau alam ya, pokoknya dijalani like the river flows aja ya. Oke, jadi tips intinya apa nih tadi Mas Munaji? Jadi yang pertama itu ada nilai-nilai yang kita sepakati dengan istri, komitmen ya. Istri, anak. Setelah anak-anak besar kan juga mereka perlu didengar bahwa untuk menjaga hubungan yang sehat, baik, harmonis tetap ya. Meskipun berjauhan, kita harus punya nilai-nilai yang sama yang kita tuju gitu. Kesepakatan. Ya, dari nilai agama itu sangat penting. Kemudian kita jalin komunikasi yang baik. Terserah caranya ya, bisa sering telepon, bisa vikolan, menanyakan kabar bagaimana dan membiasakan anak juga untuk terbuka kepada kita, sehingga kita memantau meskipun jauh bisa terpantau, baik pergaulannya, baik studinya, pekerjaannya dan sebagainya gitu. Bahkan juga termasuk misalnya dia sudah punya calon misalnya gitu, akhirnya cerita ke ibunya cerita ke saya. Karena lebih dekat ke ibunya kalau seperti itu. Tapi memang tadi kejujuran juga penting ya dok. Penting banget, trust. Kalau sekali kita melanggar barangkali nanti dicap terus ya. Iya, ke depannya agak lebih berat lagi. Iya, oke. Itu saling pengertian, saling menerima keterbatasan gitu. Seperti itu. Dan juga akhirnya melatih kesabaran ini dok. Oh iya. Biasanya saya kalau di proyek pekerjaan nyuruh orang kan langsung kerjain. Kalau di rumah belum tentu ya. Belum tentu. Ada negosiasi dulu ya. Gimana kalau nanti aja gitu ya. Bapak nyuruh terus. Bapak nggak tahu sih susahnya kayak gini. Gitu, oke. Seperti itu. Jadi kita juga harus tadi melebur ke kesukaan anak apa. Dulu main game terpaksa kita belikan PlayStation. Daripada dia main di luar ya. Ya, supaya dia merasa dekat dengan bapaknya. Oke.
Nah, yang tidak terlupakan juga adalah ketika istri melahirkan, Dok. Ini iya, saya itu. suka dukanya nih, Dok. Iya ini gimana? Anak kedua itu saya di Gresik tahun 98 ya, Dok. 5 hari sebelumnya saya udah periksa dokter, kami periksa dokter masih aman, tapi berikutnya kok katanya istri Udah udah pembukaan. rembes, Ada. belum ada pembukaan, akhirnya sesar. Perjalanan dari Surabaya ke Purwokerto itu makan waktu, jadi saya datang itu sudah lahir, nggak ngelihat proses proses lahirannya. lahirnya. Anak ketiga juga Mhm. saya pas tugas di Riau ya sampai di Purwokerto sudah melahirkan. Yang tanda tangan itu mertua. Tanda tangan. Harusnya suaminya yang tanda tangan ya. Jadi kalau bisa memang untuk melahirkan ini harusnya suami itu beside the wife ya. Harusnya dampingin dari awal Ya ya. kalau normal barangkali bisa diperhitungkan HPL-nya ya, Dok, ya. Tapi ini karena ada penyulit dan harus operasi itu ya kita di luar dugaan ya. Dan mungkin kalau misalnya posisinya sedang jauh itu nggak kebayang kalau lagi di Libya ya. Alhamdulillah pas enggak ya. Pokoknya kita serahkan sama Allah ya. Iya. Nah, sekedar tips saja bagi pasangan yang menjalani LDR. Kalau bisa dihindari, artinya kalau bisa berdekatan kenapa harus berjauhan? Iya. Tetapi jika itu adalah sebuah Pilihan ya. jalan hidup, sebuah pilihan yang sulit ya artinya ya, tetap harus dijalani. Ya jalinlah dengan niat ikhlas tadi, Iya. bahwa semuanya sudah ada yang mengatur. Ya, nah itu tadi dengan beberapa komitmen, kepercayaan, kejujuran, saling pengertian, komunikasi yang baik, insya Allah ya, jadi lebih ringan lah. Ini Mas Punaji hari ini dalam rangka cuti berapa hari ini? 2 minggu, Dok, tapi 2 kan kemarin minggu. udah terpotong 5 hari di Jogja ya. Kemarin di Jogja Ya, 2 nemuin minggu. Ini sekarang proyek sedang di mana ya? di Gresik. Oh di Gresik lagi. Proyeknya itu Jadi di Gresik beberapa kali proyek gitu ya? Beda-beda. tiga kali. Beda-beda. Beda tahun, beda lokasi, beda tahun. Dan beda yang dibangun. Iya. Oke. Oh ya, Mas Mudanya juga kepala Gondes. Bisa dijelasin tentang Gondes apaan sih? Gondes itu aslinya kan Gondrong Deso. Oh iya. Tapi istilah itu muncul dari namanya Mas Nur Soti Gunarjo. Barangkali nanti suatu saat bisa diundang podcast ke sini ya. Iya, benar sibuk Beliau banget. asli Wadah Selintang. Tahun 80-90 itu kan sangat terbelakang dibanding wilayah lain ya. Iya, itu terkenal banget itu. Saluran komunikasi dan lain-lain. Tapi seorang anak desa bisa punya cita-cita Tinggi. mulia, bisa kuliah di UGM. Alhamdulillah tercapai sekian puluh tahun kemudian, dan pengalamannya itu dituangkan dalam sebuah serial tulisan yang sangat bagus sehingga membuat kita pembacanya di Facebook Kagama itu tertarik untuk bisa ketemu, bisa komunikasi, bisa. Orangnya kayak gimana sih yang bikin cerita itu ya? Itu beneran apa enggak sih ceritanya karena gitu ya? saya yang memprakarsai adanya pertemuan itu di Wadah Selintang tahun 2019. Oh baru, kirain udah kemudian puluhan tahun. Mereka pada nunjuk saya sebagai ketua Ketua. Gondes. Jadi acaranya ngapain aja tuh? Nggak jauh-jauh dari Madiang. Hobinya Ketemu makan, jalan-jalan, foto-foto, ngumpi ngalor ngidul, tapi jadi nambah saudara, Dok. Padahal itu nggak saling mengenal aslinya ya? Aslinya di dunia maya, tapi sebenarnya ada yang terhubung dari jalur tadi yang Keluarga. beberapa ya, ada juga yang satu angkatan atau satu daerah gitu. Tapi dengan ketemu Kopi Darat itu, jadi udah 4 kali, Dok. Jadi banyak dulur ya? 2019 di Wadah Selintang Wonosobo, 2020 di Purwokerto, kemudian 22 setelah pandemi ya di Wonosobo lagi. Yang 23 kemarin di Klaten. Oh iya. Nas Gondes kita belum tentukan ini. Masih gitu beberapa ya? pilihannya. Oke. Kalau bisa dilanjutkan. Karena manfaatnya sangat besar. Kita Iya. banyak saudara, banyak teman, banyak link gitu ya. Iya. Dan bahkan Salamnya- saya juga dapat mantu juga lewat Gondes ini. Oh iya. Jadi salah satu manfaat yang dirasakan banget adalah mendapat mantu lewat teman Gondeser. Oke, Ya, hore. ada jalur saudara dan juga jalur menantu yang pesan saya di Seruni di Wonosobo. Makanya saya sering ke Wonosobo. Oh iya. Oke, abis ini rencananya mau kemana lagi? Belum tahu, Dok. Balik Purwokerto. Oh, habis ini ya. Hah. Ya pulang ya. Pulang. Besok insya Allah udah berangkat lagi ke Gresik ya. lagi. Jadi dari Purwokerto bawa mobil, Enggak, kereta. kereta. Oh iya, ada jalur ya. Ya.
Oke, sampai di situ pembicaraan kita tentang LDR dari A sampai Z, sampai A aksen, Z aksen, sampai A aksen 2 sampai Z aksen 2. Oke, ditunggu sesi YouTube-nya ya, karena ini masih diedit-edit karena kita harus memotong lagu-lagu, jangan sampai kena copyright. Oke, sebelum ditutup nanti habis ini ada lagu dari Michael Bublé, lagunya Home judulnya. Dan saya makasih banget ini Mas Pak Ustadz Munaji Ahmad Munaji, oke, karena udah bersedia menjadi tamu saya yang mestinya minggu kemarin, tapi Cucunda lagi sakit. Alhamdulillah sudah sehat Farah ya. Sehat, alhamdulillah. Ya, semoga sehat terus ya Dek Farah ya. Salam dari tante. Oke, kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus dokter. Ya, terima kasih.